Pernah kepikiran nggak, di balik banyak merek terkenal yang kita pakai tiap hari, ada loh satu kekuatan finansial raksasa yang geraknya senyap banget. Nah, hari ini kita bakal bongkar cara kerja mesin itu. Tenang, kita pakai cara yang paling gampang dimengerti. Yuk, kita mulai. Coba deh, lihat tiga nama ini. Legoland, Hotel Hilton, sama Ancestry.com. Apa sih kesamaannya? Satu di dunia hiburan, satu perhotelan, satunya lagi soal data silsilah keluarga. Kayaknya beda banget kan? Tapi ternyata ada satu benang merah yang mungkin nggak bakal kalian duga. Jawabannya? Semuanya itu dimiliki sama yang namanya private equity. Betul. Ketiga perusahaan ini dan ribuan lainnya pernah atau bahkan sekarang masih jadi milik kekuatan finansial ini. Anggap aja mereka ini arsitek di belakang layar yang tugasnya beli, rombak, terus jual lagi bisnis-bisnis di sekitar kita. Oke, jadi apa sih sebenarnya private equity itu? Dengar namanya kayaknya rumit ya? Tenang, tenang. Kita nggak akan bikin pusing. Kita bakal pakai analogi yang super sederhana biar semua ngerti. Gini deh gampangnya, bayangin ada sekelompok investor yang ngumpulin duit banyak banget. Tujuannya cuma satu, mereka beli perusahaan, dipoles biar jadi lebih untung, terus dijual lagi dengan harga yang jauh lebih mahal. Itu intinya. Nah, ini dia nih analogi kuncinya. Kalian pasti pernah dengar kan istilah flipping house, beli rumah, direnovasi dikit biar cakep, terus dijual lagi buat cari untung. Nah, private equity itu persis kayak gitu, tapi objeknya bukan rumah, melainkan perusahaan. Mereka memoles bisnis biar nilainya meroket. Dan proses ini tuh bukan asal-asalan loh. Ada semacam resep atau buku panduan yang hampir selalu mereka pakai. Yuk, kita bedah 4 langkah utamanya. Pertama, mereka ngumpulin dana. Dan ini bukan dana kecil ya, bisa miliaran dolar. Kedua, pakai dana itu buat beli perusahaan. Ketiga, nah ini nih bagian paling pentingnya. Mereka bongkar pasang perusahaan itu biar nilainya naik. Bisa ganti manajemen, bisa efisiensi, macem-macem deh. Terakhir, setelah sekitar 5-10 tahun, perusahaannya dijual. Siklus inilah yang jadi mesin cetak uang mereka. Oke, walaupun resepnya sama, ternyata ada beberapa rasa atau strategi yang beda-beda di dunia private equity. Tiap jenis ini punya target dan aturan mainnya sendiri. Ada 2 strategi utama yang paling sering kita dengar. Yang pertama, namanya leveraged buyout atau LBO. Di sini, mereka beli seluruh perusahaan, biasanya pakai utang yang super gede. Kasus Hilton itu contohnya. Nah, yang kedua, ada growth equity. Ini beda. Mereka nggak beli seluruhnya, tapi cuma investasi buat bantu perusahaan yang lagi ngebut. Kayak TikTok, biar bisa tumbuh lebih kencang lagi. Jadi mereka nggak ambil alih kendali penuh. Selain itu, ada juga yang namanya venture capital. Ini tuh kayak pasang taruhan besar ke startup yang masih baru banget, yang belum terbukti, dengan harapan bisa nemuin Google berikutnya. Terus, di sisi lain, ada distress investing. Ini kebalikannya, mereka sengaja beli perusahaan yang udah di ujung tanduk mau bangkrut dengan harga murah banget, terus misinya adalah nyelamatin dan membalikan keadaan. Tentu aja ya, dengan pertaruhan segede ini, hasilnya bisa luar biasa. Baik luar biasa sukses atau luar biasa gagal. Nah, kita lihat yuk 2 contoh nyata yang kontras banget. Kita mulai dari yang sukses dulu ya. Salah satu LBO paling legendaris dalam sejarah. Pas raksasa private equity, Blackstone, beli jaringan Hotel Hilton. Apa yang mereka lakuin? Mereka rombak total, ubah model bisnisnya, dan suntik dana lagi ke perusahaannya. Hasilnya, wow, keuntungannya mencapai 14 miliar dolar. Gila kan? Ini salah satu transaksi yang masuk buku sejarah. Jadi bukti nyata gimana strategi private equity bisa menciptakan nilai yang luar biasa kalau dieksekusi dengan sempurna. Nah, sekarang mari kita lihat sisi sebaliknya. Cerita sukses emang keren, tapi kalau gagal, akibatnya bisa jadi bencana. Kalian pasti ingat kan sama Toys R Us? Tahun 2005, toko mainan legendaris ini dibeli sama beberapa firma private equity lewat skema LBO. Tapi ceritanya berakhir jauh dari kata bahagia. Jadi gini, utang yang dipakai buat beli perusahaan itu malah jadi beban buat si Toys R Us sendiri. Akibatnya, mereka jadi nggak punya duit buat inovasi, buat bersaing sama toko online. Hasilnya, ikon masa kecil kita ini bangkrut dan 30.000 karyawan kehilangan pekerjaan. Ini pengingat yang tragis soal sisi gelap dari model bisnis ini. Oke, jadi pertanyaan besarnya sekarang, gimana caranya firma-firma ini bisa dapat untung segitu gedenya, bahkan kadang-kadang pas perusahaan yang mereka beli malah bangkrut? Jawabannya, ada di rekayasa keuangan yang jenius. Kuncinya ada di aturan yang disebut 2 dan 20.
Gini cara kerjanya. Setiap tahun, firma PE ini otomatis dapat 2% dari total dana yang mereka kelola. Ini jadi biaya manajemen, semacam gaji tetap buat mereka. Nah, kalau investasinya untung, mereka dapat lagi 20% dari semua keuntungannya. Struktur ini bikin mereka hampir selalu menang. Tapi ini dia nih resep rahasianya. Pertama, namanya leverage. Mereka itu pakai aset perusahaan yang mau dibeli sebagai jaminan utang. Jadi duit yang mereka keluarin sendiri itu dikit banget. Kedua, dan ini yang paling penting, utangnya itu jadi tanggung jawab si perusahaan yang dibeli, bukan firma PI-nya. Ketiga, bunga utang itu bisa jadi pengurang pajak, jadi arus kas perusahaan makin bagus. Intinya, mereka pakai duit dan aset orang lain buat cari untung gede, sementara risikonya dilimpahin ke perusahaan yang mereka beli. Jadi kita lihat di sini ada sebuah mesin pencetak kekayaan yang super kuat. Di satu sisi, dia bisa menyelamatkan perusahaan dan menciptakan nilai baru, kayak kasus Hilton. Tapi di sisi lain, dia juga bisa menghancurkan bisnis dan menghilangkan ribuan pekerjaan, kayak tragedi Toys R Us. Pertanyaan terakhir yang harus kita renungkan adalah, saat keuntungan miliaran dolar jadi taruhannya, siapa sih yang pada akhirnya menanggung resiko paling besar?